Film diawali dengan seorang yang menggunakan ponsel untuk berbagai aktivitasnya, sampai akhirnya ponsel tersebut jatuh di sebuah bus. Rupanya ponsel itu milik seorang gadis bernama Nami. Adegan beralih dengan penemuan mayat dengan jari-jari terpotong di sebuah semak-semak. Saat polisi menyelidiki, mereka hanya menemukan pohon plum yang ada di TKP. Nami yang merupakan anak pemilik sebuah kafe saat ini sedang membantu ayahnya. Saat ini Nami mendapatkan kabar bahwa ponselnya yang telah ditemukan telah rusak dan sekarang sedang diperbaiki. Tanpa pikir panjang, Nami menghampiri gedung yang dimaksud. Saat di konter HP, Nami akhirnya mengisi formulir permintaan perbaikan ponsel. Dan tanpa rasa curiga, dia mencantumkan sandi nomor ponselnya. Di sini kita bisa lihat Kang HP yang mulai memperbaiki ponsel milik Nami. Namun di sini juga sepertinya Kang Servis agak nakal ya. Tidak hanya memperbaiki ponsel milik Nami, ia juga mengorek identitas Nami melalui ponselnya. Nami yang tidak sadar ponselnya telah diretas, langsung pulang dan kembali beraktivitas dengan ponselnya seperti biasa. Sedangkan si Kang Servis berhasil mengorek semua identitas dan kegiatan Nami dengan leluasa. Suatu hari, Kang Servis berpura-pura menjadi pelanggan kafe milik ayah Nami, dengan memesan minuman sari buah yang jelas-jelas tidak ada di menu. Setelah memesan, dia juga dengan sengaja memainkan game yang dimainkan oleh Nami. Hal itu jelas dilakukan olehnya untuk menarik perhatian Nami. Kang Servis yang nampaknya benar-benar tertarik oleh Nami, sehingga ia mencatat semua kegiatan bahkan nomor rumah Nami, sampai saldo yang ada di rekening Nami pun bisa diketahui olehnya. Bahkan percakapan Nami dengan teman lamanya pun dicatat oleh Kang Servis. Dan ketika sudah mencatat semua yang dianggap penting olehnya, ia langsung mengganti wallpaper yang ada di layar laptopnya menjadi foto Nami. Adegan beralih di mana kita diperlihatkan dengan polisi yang menyelidiki kasus pembunuhan sedang menikmati makanan dengan seorang perempuan. Nampaknya dia adalah mantan istri dari polisi itu. Dan bisa kita lihat, sepertinya dia mencurigai putranya sendiri sebagai pembunuh berantai itu. Alasannya mengapa ia mencurigai putranya sendiri karena di TKP ada pohon plum dan dia sangat ingat bahwa putranya yang bernama Junyong sangat menyukai buah plum. Di sisi lain, Nami yang terus-menerus dikuntit melalui ponselnya melakukan aktivitasnya seperti biasa. Di sisi lain, Kang Servis nampaknya sedang menyusun rencana yang besar, dari menggesek uang dari ATM seseorang sampai masuk ke rumah Nami dengan leluasanya. Sedangkan polisi yang merupakan ayah Hyojung juga nampaknya sedang mempersiapkan dirinya untuk menangkap seseorang. Sebenarnya, siapa yang mau ia tangkap? Apakah mungkin Kang Servis adalah Junyong dan sekaligus pembunuh berantai itu? Atau ada pembunuh berantai lain yang belum terungkap identitasnya? Yuk ikuti terus ceritanya. BTW jangan lupa tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya dapat update terbaru cerita dari Seika Story tentunya. Oke, adegan dilanjut dengan polisi yang terus-menerus menyelidiki satu demi satu yang diduga berkaitan. Sampai polisi itu masuk ke dalam rumah dan benar saja, rumah tersebut terdapat buah plum dan ada beberapa bukti tentang kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Tapi tanpa disadari polisi itu, Kang Servis sudah berada di luar dan memperhatikannya. Dan benar saja, sekarang terungkap bahwa Kang Servis itu adalah Junyong, dan Junyong merupakan pembunuh berantai yang sedang diburu. Kejar-kejaran pun dimulai, tapi kali ini sang ayah yang ternyata polisi itu gagal menangkap anaknya sendiri. Di sini Hyojung yang sudah lolos kembali mendekati Nami dengan berpura-pura menjadi pelanggan kafe lagi dan menjadi pembeli online dari Nami. Ayah Nami yang melihat keanehan Hyojung sangat mengkhawatirkan Nami. Ayahnya juga meringatkannya untuk menjauhinya. Karena tidak nyaman dengan kecerewetan ayahnya, Nami akhirnya memutuskan turun dari mobil dan masuk ke rumahnya sendiri. Dan lagi-lagi kejadian itu dikuntit oleh Hyojung.
Nami yang sudah berada di dalam kamarnya tiba-tiba dikagetkan dengan keberadaan seseorang yang hampir saja membuat jantung Nami copot. Dan orang itu ternyata adalah temannya. Temannya yang baru saja kabur dari rumah langsung ke rumah Nami tanpa sepengetahuan Nami. Itulah mengapa Nami sangat kaget melihat ada seseorang di dalam rumahnya. Teman Nami yang merasa frustasi akhirnya mengajak Nami ke belakang untuk tukar cerita mengenai hal yang sudah dialami. Di sela pembicaraannya, Nami menyinggung pria yang bernama Yojung karena memiliki kemiripan dengannya meskipun mereka baru beberapa kali bertemu. Adegan berputar kembali di mana ayah Nami yang sedang beristirahat tiba-tiba mendapatkan pesan dari putrinya untuk memasangkan sebuah aplikasi di ponselnya. Dan benar saja, pesan itu dikirim oleh Yojung. Dan karena hal itu, ponsel ayah Nami berhasil dihack oleh Yojung. Sang ayah yang tidak menyadari hal itu tiba-tiba mendapat pesan bahwa ada paket yang sudah berada di depan rumah. Sang ayah yang tanpa rasa curiga pun langsung mengambil paket itu. Pada saat menunduk, tiba-tiba kepala sang ayah dipukul dengan benda tumpul oleh seseorang. Dan di sisi lain, polisi terus menyelidiki kasus itu kembali dan menemukan tempat pemakaman orang-orang yang telah dibunuh oleh Yojung. Hari pun berganti. Nami yang dikagetkan dengan pesan dari bosnya segera berburu-buru pergi ke kantornya. Dan benar saja, dia telah mengupload suatu hal yang menjadikannya petaka. Tapi dalam hal ini, Nami tidak bersalah karena sekarang HP Nami telah diretas oleh Yojung. Nami yang menyadari hal itu langsung mengklarifikasi kepada bosnya dan teman kerjanya. Namun malangnya Nami, karena tidak ada satupun orang yang mempercayainya. Dan bosnya yang dulu sangat mempercayainya, sekarang terbalik arah menjadi membencinya. Nami yang sudah mengetahui bahwa ponselnya diretas, akhirnya melaporkannya ke polisi. Namun karena kurangnya bukti, laporan itu pun ditolak oleh pihak kepolisian. Yojung yang tidak puas akan apa yang telah dilakukannya kepada Nami, kembali merencanakan sesuatu hal yang jahat kepadanya. Sedangkan ayah Nami sendiri yang sudah bangun dari pingsannya memperingatkan Yojung untuk tidak menyentuh putrinya. Di sini Yojung menceritakan tentang dirinya dan mengapa ia berakhir menjadi seperti ini. Dia bahkan memberitahu ayah Nami bahwa dia hanya membutuhkan waktu 3 hari dalam mengumpulkan informasi tentang Nami. Nami yang berusaha mencari peretas, dia mencoba menghubungi temannya yang bekerja di sebuah perusahaan keamanan digital. Namun karena temannya sedang berlibur di luar kota, akhirnya dia menghubungi Yojung, pria yang baru beberapa hari dikenal. Dan betapa malang nasibnya Nami karena tidak sadar bahwa pria itu adalah pria peretas ponselnya. Yojung yang berpura-pura membantunya menjelaskan secara singkat bahwa ponsel Nami memang sudah diretas. Nami yang sudah sedikit putus asa akhirnya menanyakan solusi dari permasalahannya. Dan dengan senang hati, dia mengatakan bahwa dia akan membereskannya. Saat berjalan keluar, dia meminta Nami untuk ikut dengannya sebentar. Saat di luar, Yojung mengatakan bahwa ponsel Nami tidak dapat dikendalikan dari jarak jauh. Dan mengenai unggahan foto yang membuatnya hancur itu, hanya bisa dilakukan dengan jarak dekat. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa Yojung ingin mengadu domba Nami dengan sahabatnya. Dan benar saja, Nami terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Yojung, yang akhirnya persahabatannya pun berantakan. Adegan kembali beralih dengan 2 polisi yang berhasil menemukan tempat reparasi HP yang dijadikan tempat pertama Yojung dalam melancarkan aksinya. Di sana mereka berdebat mengenai kasus pembunuhan itu. Tiba-tiba Nami datang ke tempat yang sama dan pada akhirnya mereka bertemu dan mengobrol mengenai masalah yang sedang ia alami. Namun di sana polisi itu tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya mereka merencanakan untuk menangkapnya. Rencana awal pun dimulai dengan Nami yang berpura-pura mengundangnya ke rumah. Dan benar saja, Yojung berhasil dijebak. Namun apakah hal ini akan berjalan dengan mulus? Yojung yang sudah sampai di kediaman Nami akhirnya bertemu dengan 2 polisi yang ingin menangkapnya.
Namun dengan penampilan Yojung yang berbeda, polisi itu tidak mengenalinya. Dan benar saja, kali ini Yojung lolos kembali. Akankah kali ini Nami akan selamat? Atau akankah Nami menjadi korban selanjutnya? Nami yang akhirnya mengganti ponselnya saat ini dengan ponsel lamanya sehingga ia bisa menghubungi polisi lewat HP-nya yang dulu. Tanpa disadari, ponsel lamanya pun kini telah disadap. Karena merasa keadaan Nami saat ini tidak aman, akhirnya Nami diantarkan ke rumah ayahnya. Tanpa disadari Nami, ayahnya pun kini telah disandra oleh Yojung. Keadaan mulai mencekam di saat Nami mengetahui bahwa ada yang tidak beres di dalam rumah ayahnya. Dan benar saja, kini Nami dan Yojung berhadapan langsung. Yojung saat ini mengancam akan membunuh ayah Nami jika Nami tidak menurutinya. Akhirnya meminta kesepakatan dengan Nami. Saat mengikuti Yojung pergi ke kamar mandi, Nami melihat ayahnya yang sedang ditodong pisau oleh Yojung. Nami yang tidak mau terjadi apapun dengan ayahnya, akhirnya menuruti semua perkataan yang diperintahkan oleh Yojung. Yojung yang sangat kejam itu pun akhirnya menyiksa ayah Nami di depan mata kepalanya sendiri. Wah, ngeri ya. Setelah menenggelamkan ayah Nami beserta Nami, ia kembali duduk di sofa dengan santai, sembari memungut kertas yang jatuh dari tangan Nami. Dan dari sini, Yojung mengetahui bahwa Nami telah memanggil polisi. Polisi pun datang ke rumah ayah Nami, dan gregetannya di sini, si polisi tidak sadar bahwa sudah dibuntuti dan akan dibunuh oleh Yojung. Untung saja ada satu polisi lagi yang sigap menodongkan pistol ke kepala Yojung. Karena emosinya yang membara, akhirnya sang ayah memukuli anaknya sendiri, sedangkan polisi yang satunya menyelamatkan Nami. Nami yang berhasil selamat akhirnya menodongkan pistol ke arah Yojung dan menembakinya berulang kali. Setelah kekacauan itu pun akhirnya hidup Nami kembali damai. Namun ketika di kafe, tiba-tiba Nami sadar bahwa ada yang memotretnya diam-diam. Dan film pun selesai. Wah, keren abis nih filmnya, bikin jantung deg-deg ser. Bagi kalian yang mau tahu judulnya, bisa komen di bawah ya. See you!